Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun sampun. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ristiana Diah Purwandari MSI selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan rekan-rekan mahasiswa Magister Pendas kelas A Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mohon izin saya memaparkan proposal mini riset yang sudah saya susun dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi terhadap peningkatan minat dan prestasi belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya Nur Lailawati. Latar belakang yang membuat saya untuk meneliti tentang pembelajaran diferensiasi dan pengaruhnya terhadap minat serta prestasi belajar adalah rendahnya minat belajar siswa, khususnya di kelas yang saya ampu, dan rendahnya prestasi belajar siswa. Identifikasi masalah. Ada beberapa permasalahan yang timbul di kelas saya. Yang pertama adalah ketika proses pembelajaran berlangsung, terlihat siswa sibuk mengobrol dengan teman sebangkunya. Kemudian beberapa siswa kurang menyukai pelajaran IPA, strategi pembelajaran yang digunakan kurang tepat, di mana dalam proses pembelajaran masih didominasi dengan metode ceramah dan penugasan individu. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah bagaimana pengaruh strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap peningkatan minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1. 2. Bagaimana pengaruh strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1. Sejalan dengan rumusan masalah yang tadi sudah saya sampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk membuktikan adanya pengaruh strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap peningkatan minat belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1. 2. Untuk membuktikan adanya pengaruh strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap peningkatan prestasi belajar IPA siswa kelas 5. Jadi tujuan verifikatif. Kemudian Oke. manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2, yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan penelitian yang sejenis. Selanjutnya untuk manfaat praktis bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Yang pertama adalah bagi guru, sebagai bahan masukan dalam menerapkan strategi pembelajaran, bagi siswa sebagai solusi dalam memahami materi yang dipelajari, kemudian untuk sekolah sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran di sekolah, dan bagi peneliti, hasil penelitian ini dijadikan sebagai wahana menimba pengalaman dalam penelitian dan sebagai pemikiran awal guna melakukan penelitian lanjutan. Selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini ada 2 variabel terikat. Yang pertama adalah rendahnya minat belajar siswa dan rendahnya prestasi belajar siswa. Dari permasalahan ini, maka peneliti mencoba untuk menyajikan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran IPA yang diampu di kelas 5. Harapannya dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya minat dan belajar siswa meningkat. Dari kerangka berpikir yang tadi sudah saya paparkan, maka hipotesis penelitian ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan minat dan prestasi belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1. Ada beberapa landasan teori. Yang pertama adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Pada LMS modul 2.1 pendidikan guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan siswa. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama,
bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswanya. Yang ketiga, manajemen kelas yang efektif, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kemudian yang keempat, pembelajaran belajar siswa dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar siswa tersebut. Dengan demikian, guru perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar siswa. Tomlinson 2001 menyampaikan bahwa guru dapat mengkategorikan kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai pendekatan atau multiple approach yang nanti disajikan dalam strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Ini menurut Andini 2016. Selanjutnya, minat belajar. Minat belajar adalah aspek psikologis seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Erlando Doni Sirati 2016 38. Menurut Lestari dan Muhammad 2017 halaman 93 sampai 94, indikator dari minat belajar adalah yang pertama perasaan senang, ketertarikan untuk belajar, menunjukkan perhatian saat belajar dan keterlibatan dalam belajar. Sedangkan menurut Darmadi, indikator minat adalah yang pertama adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari subjek terhadap pembelajaran karena adanya ketertarikan, adanya perasaan senang terhadap pembelajaran, adanya kemauan dan kecenderungan pada diri subjek untuk terlihat aktif dalam pembelajaran serta untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mohon maaf, ada yang typo. Dari beberapa indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator minat belajar adalah adanya perasaan senang terhadap pembelajaran, adanya pemusatan perhatian dan pikiran terhadap pembelajaran, adanya kemauan untuk belajar, adanya kemauan dalam diri untuk aktif dalam pembelajaran, dan adanya upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan untuk belajar. Selanjutnya prestasi belajar. Prestasi belajar ini variabel terikat kedua. Prestasi belajar adalah masalah yang bersifat perennial dalam sejarah kehidupannya. Manusia selalu mengejar prestasi menurut ditutup nok. Mohon maaf Bapak Ibu, prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar. Menurut Syah 2002 terdapat beberapa indikator prestasi belajar dalam ranah psikologi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat diperoleh melalui ini ada tabelnya Bapak dan Ibu, dan dalam penelitian ini saya fokus ke ranah kognitif. Ada pengamatan, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. Ada indikator dan cara evaluasinya. Kemudian metode penelitian, yang pertama adalah setting penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Raga Tunjung 1 berjumlah 24 anak. Dan penelitian ini akan dilakukan di semester 2 tahun pelajaran sekarang. Alat pengumpulan datanya ada angket, pretest, dan posttest. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis korelasional, yaitu suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ada variabel bebas yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau X1 dan variabel terikatnya ada 2, minat belajar Y1 dan prestasi belajar Y2. Demikian Bapak Ibu, presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon masukan, arahan, dan bimbingan dari Ibu dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Secara garis besar dari depan sampai belakang, saya sudah oke. Justru saya Nggih. menunggu yang lanjutannya untuk teknik analisis data sampai ke indikator, kalau perlu sampai instrumen, tapi belum ya. Oh, nggih. Mohon maaf Ibu, untuk instrumennya, angketnya sudah saya buat, tetapi Nggih. untuk teknik analisis datanya ini saya memang belum sempat Ibu, baru tapi sudah ada gambaran. Oh gitu. Untuk Nggih. yang apa, instrumen apa kisi-kisinya? Ada apa? Untuk instrumen itu Karena nanti angket kan ada iya Bu? angket, ada Mhm. pretest post-test kan ya? Iya betul. Coba. Untuk angketnya sebentar ya Bu, ini masih di Word Bu, ngapunten. Iya, coba. Oh maaf, sebentar. Oh ini angketnya Bu, angket minat belajar berdasarkan indikator yang, tadi sudah saya sampaikan, kemudian dijabarkan dalam beberapa pertanyaan. Ada, maaf, ada 20 pertanyaan. Isinya berdasarkan indikator yang tadi. Iya. Jadi nanti setelah angket, ini terkumpul, tahap berikutnya adalah saya akan menganalisis data tentang minat belajar siswa pada pelajaran IPA. Itu Kemudian pilihannya cuman 4 ya? nggih Bu, Skala ini Likert. saya sesuaikan dengan skala Likert itu Bu. Ini ada nilai positif dan, negatifnya. Oke. Kalau bisa dibuat 5 Nggih. ya, Oh boleh. supaya ada ininya, apa Oke. Ini masih apa Berarti ini? dibuat skalanya sampai 5 ya Bu? Iya, heeh. Oke, Iya, terima heeh. kasih. 5, ada 20. Ini masih minat ya? Masih minat ya yang saya Masih baca? minat. Untuk, Oke. pretestnya nanti saya sesuaikan dengan materi pembelajaran pada hari itu yang saya ajarkan Bu, Eee, tentang kalau iya. semester ini berarti sudah, kalau IPA sudah IPS dong, Bu? Ini masih pakai kurikulum 2013 Ibu, kalau di tempat saya. Baru Oh kelas 1 oh, dan kelas 4 yang sudah menggunakan heeh. kurikulum Merdeka. Seperti Oh itu Ibu. gitu, iya. Nanti di Nggih. latar belakang disebutkan ya, Siap. belum menggunakan IPAS ya, masih Oh menggunakan iya. Oh nggih, apa, tadi heeh. 13 sehingga semester ini masih bisa untuk pembelajaran IPA-nya dibuat penelitian. Oke, bagus. Siap Ibu. Saya tunggu secepatnya ya, teknik analisis datanya, Nggih. bisa saya terima gitu. Nggih, Nggih matur Bu. nuwun, Nggih. silakan untuk ditutup. Jadi dari Nggih. depan sudah runut gitu nggih. Saya sudah, dapat menangkap apa yang mau dikerjakan. Nah, nanti Nggih. tinggal instrumen-instrumennya saja. Monggo, ditutup dulu baru nanti presenter yang ketiga. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ristiana atas masukan, saran, dan bimbingannya dari Ibu. Semoga ke depannya saya akan melaksanakan penelitian ini dengan baik. Terima kasih, Amin. saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk langsung share materinya. Sinten ya yang mau presentasi? Bu Dini Halo napa? Bu. Nggih. Oh, Bu Dini, oke, monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Ristiana Diah Purwan dari MSI yang terhormat, teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan mini riset yang telah saya rencanakan. Mau minta tolong Pak Saiful. Iya.
Di sini judulnya yaitu pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Lanjut, Pak. Ya, latar belakang masalah. Kurang jelas tulisannya, dibesarkan, Pak, minta tolong. Pola asuh orang tua sangat berdampak terhadap kesulitan belajar siswa. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan anaknya, mungkin acuh tak acuh, tidak memperhatikan kemajuan anaknya dalam belajar, dan akan selalu menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar anaknya. Orang tua yang memiliki sifat kejam, otoriter, dan sangat tidak memperdulikan anaknya, maka akan menimbulkan mental yang tidak sehat bagi anak. Anisatul Hidayah 2016. Fenomena yang terjadi di lapangan berkaitan dengan motivasi belajar ini ialah masih ada siswa yang terlambat masuk sekolah, ada siswa yang rajin masuk sekolah namun tidak ingin belajar dan hanya sekedar main-main, siswa yang masih bolos dari jam pelajaran, ada juga siswa yang sering mengantuk saat belajar di kelas dan masih banyak lagi. Kurniawan dan Wusko 2014. Hal ini juga terjadi di kelas 5 SD 1 Ketawis. Kemudian prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kutawis mengalami penurunan karena rendahnya motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa ditandai dengan antusiasme anak dalam belajar kurang, siswa berbicara dan bermain bersama teman sehingga sangat berpengaruh dalam pembelajaran di kelas. Lanjut, Pak. Ya, identifikasi masalahnya. Yang pertama, pola asuh orang tua yang kurang tepat. Yang kedua, motivasi belajar siswa rendah. Yang ketiga, prestasi belajar siswa menurun. Selanjutnya, di sini rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kudawis. Untuk yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Maaf itu keliru. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Kutawis. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu sebagai acuan dalam mengkaji berbagai topik yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang prestasi belajar. Yang kedua, memberikan sumbangan bagi pustaka dan referensi untuk penelitian yang sejenis. Sedangkan untuk manfaat praktis, yang pertama bagi orang tua sebagai acuan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Bagi sekolah bisa sebagai tambahan informasi. Dan yang keempat, peneliti bisa menambahkan wawasan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan sumber referensi dan rujukan. Hipotesisnya yaitu H1, ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa. H0, tidak ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian H2, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. H0, tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian yang H3, ada pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, H0, tidak ada pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa.
Kajian teoritis menurut Toha, pola asuh orang tua merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Selain itu juga merupakan pemberian aturan-aturan hidup atau pengajaran, pemberian sanksi jika melanggar dari orang tua untuk anak agar dapat menjadi baik dan sesuai harapan. Motivasi belajar merupakan hal yang menggerakkan atau mendorong manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan masa bayi sampai masa bayi sampai masa tua melalui proses sepanjang hayat. Kemudian ada prestasi belajar. Menurut bentar. Prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil capaian yang dilakukan atau dikerjakan oleh manusia melalui proses pengubahan tingkah laku dan hasilnya ditunjukkan berupa nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Ketika prestasi belajar siswa berarti hasil capaian yang dilakukan atau dikerjakan oleh manusia melalui proses pengubahan tingkah laku yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial masyarakat yang berupa nilai atau angka yang diberikan oleh guru. Lanjut, Pak. Pak Saiful. Kerangka pikir. Ini di sini ada pola asuh orang tua, motivasi belajar, dan prestasi belajar yang saling berhubungan. Lanjut. Ya, penelitian yang relevan. Anisatul Hidayah 2016 ini berupa tesis. Judulnya pola asuh orang tua dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Ayudhya Nur Anissa 2019 mengemukakan adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi siswa di sekolah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Isni Agustiawati, terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional. Penelitian ini dilakukan dengan pengukuran variabel dalam bentuk angka dan analisis data yang menggunakan prosedur statistik analisis regresi linear berganda. Populasi penelitian yaitu 19 siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kutawis. Oh iya, dan 19 wali siswa atau orang tua. Itu lupa saya belum tuliskan, berarti ada 38. Sedangkan sampel penelitiannya yaitu diambil keseluruhan populasi karena itu 19 siswa karena populasi ini kurang dari 100 orang. Berarti 38, 19 siswanya dan 19 orang tuanya. Maaf, ini belum saya perbaiki. Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Kutawis, Purbalingga. Waktu penelitian pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh pola asuh orang tua dan motif sebagai X1 dan motivasi belajar sebagai X2. Sedangkan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar IPS siswa SD. Teknik pengumpulan data. Di sini ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi kepada pertanyaan langsung kepada narasumber, yaitu siswa dan wali siswa ini. Saya kurang nulisnya berarti. Kemudian yang kedua, angket. Angket dikembangkan sesuai dengan indikator-indikator dari setiap variabel yang ada agar data diperoleh benar-benar tergali. Skala yang digunakan berupa skala Likert, di mana responden hanya memberikan jawaban persetujuan. Yang halaman setelahnya dulu, Pak. Setelahnya. Setelah ini. Ya, instrumen angket ini baru seperti ini, pengaruh pola asuh orang tua, pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis.
kemudian motivasi belajar, ada ketekunan dalam belajar, gigih dalam menghadapi kesulitan, berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam belajar. Terus yang sebelumnya Pak, yang validitas. Ya, di sini ada ada validitas dan reliabilitas. Validitas adalah kesahihan, ketetapan atau kecacatan alat ukur dalam menjalankan fungsi pengukuran. Teknik yang digunakan adalah korelasi produk momen. Instrumen dikatakan valid apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Rumusnya tertera di layar. Kemudian ketika ini sudah valid, kemudian dilakukan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mencari dan mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya, andal, stabil, dan konsisten dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien alpha Crombat. Di instrumen dikatakan reliable jika nilai alpha Crombat kurang dari 0,6. Rumusnya di bawah ini. Kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik. Ada uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan hasil nilai asim sig 2 tolet lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua ada uji linearitas menggunakan program SPSS 25 melalui test of linearity hasil signifikansi p-value sig lebih besar dari 0,05 maka hubungan antar variabel disebut linear. Uji hipotesis di sini menggunakan uji F merupakan pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat di mana F hitung akan dibandingkan dengan F tabel. Jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak dan HA diterima. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau sendiri-sendiri, di mana T hitung akan dibandingkan dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Prosedur penelitian, yang pertama studi pendahuluan, kedua mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, yang ketiga merumuskan masalah, keempat menentukan desain penelitian, kelima pengumpulan data, yang keenam analisis data, ketujuh penyajian data, yang kedelapan pelaporan hasil penelitian, dan yang kesembilan membuat kesimpulan dan saran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Membutuhkan arahan dan bimbingan dari Bu dosen. Monggo Bu. Terima kasih Bu Dini Nurfadila. Mungkin saya sedikit ingin mengetahui dari apa yang Ibu tulis. Coba di slide beberapa yang agak-agak terakhir itu Bu. Agak terakhir maksudnya R11 atau K11 ya tadi ya? Yang sebelumnya. Sebelumnya lagi? Ini R11. Bukan ini. Oh, bukan ya. Sebentar. Ini sebelumnya Bun. Oke, sebentar ya. Oh, yang tadi ke belakang, ke depan lagi satu slide. Depan satu slide. Oh, bukan ya. Aduh, saya kehilangan jejak. Nah, R11 ini loh. Ini kalau K-nya yang dimasukkan apa ini, Bu Dini? Itu kan ada A kuadrat B plus per A kuadrat T. R11 sendiri itu apa itu? R11 untuk menguji reliabilitasnya Bu. Iya, nanti yang dimasukkan apa itu? Kan harusnya diberikan keterangan K itu apa gitu nggih.
A itu Nggih. apa, B itu apa, T itu apa. Misalkan apakah itu jumlah soal atau, indikator apa gitu kan. Harusnya diberikan keterangan, coba keterangannya apa? Oh, Ibu, ini saya sebenarnya masih belum begitu mudeng, saya baru masukkan saja. Hmm. Nggih. Oke. Jadi di situ nanti Mohon diberikan keterangan. bimbingannya Kalau ini. misalkan belum mudeng kenapa dimasukkan ini Iya, untuk Bu. apa, gitu kan. Nggih Karena nggih. nanti guru itu jadi bingung, akan tahu itu Nggih untuk nggih. apa dimasukkan gitu nggih. Ya Nah, nanti oke. Bu. Tadi secara garis besar untuk mengukur pola jadi ini X1-nya ada pola asuh, Nggih. X2-nya ada motivasi Proses belajar, belajar. yang mau dilihat adalah prestasi belajar IPS. Nah, pola Nggih. asuh tadi indikatornya ada berapa Bu Dini? Indikatornya ini, Pak, yaitu ada 3 apa Ada. Nah, nih nggih. pertanyaannya. Kalau di situ ada pengaruh pola asuh, sementara pola asuh yang mau diambil di sini aspeknya ada 3 ya. Nggih. Ada aspek otoriter, ada permisif, dan ada asuh demokratis. Nah, di situ sudah apa namanya, dimasukkan item-item soalnya nggih. Terus, dari item soalnya tadi indikatornya mana Bu? Yang sudah instrumennya mana ini yang sudah jadi nih soal-soalnya? Ini Ini itemnya kan? mohon maaf Bu, baru buat ininya, instrumennya belum. Loh loh kok bisa, nulis item? Jadi Bu Risti pikir kalau item itu berarti sudah ada dan, Ya ini eee baru maksudnya sebagai gambaran, sudah buat tapi belum oh, belum fix Bu, masih maksudnya belum oke. lengkap nggih. Oke, kalau begitu misalkan ini ada pola asuh itu kan 3 aspek. Nah, Nggih. nanti ketika itu sudah terselip di soal-soal ini dari masing-masing item, lalu kalau untuk mengukur, eee, menyatakan pengaruh pola asuh itu secara total untuk pengukurannya bagaimana, Bu? Ini nilai-nilai yang ada ini di total atau bagaimana? Iya iya ditotali ya Bu. Yang benar? Mungkin di dikumpulkan nanti yang ikut otoriter apa siapa saja anak-anaknya kan nanti orang tuanya yang ngisi sama itunya. Ini dalam bentuk apa toh? Angket ya? Angket nggih Yang Bu, ini? nggih angket, Angket. Menggunakan apa, pengukuran skala Likert kah atau nggih apa ini pengukuran skala angketnya? Likert Bu. Nah ini menggunakan apa, pertanyaan positif semua atau ada yang positif negatif atau bagaimana cara mengukurnya? Ya nanti rencananya ada yang positif, ada yang negatif Bu. Oke, ini berarti karena belum sama sekali nggih ini intinya nggih, baru Nggih Bu, baru rancangan rencananya. sampai Nggih metode nggih, baru penelitian gitu nggih. rancangan nggih. Oke oke baik nanti saya tunggu minggu depan karena nanti juga Nggih. saya pengen tahu itu ininya secara gamblang gitu. Nah, nanti, mohon ditutup dulu aja mohon ditutup dulu Oh aja. nggih Jadi nggih. intinya saya masih menunggu nggih di sini untuk Nggih penyelesaiannya. nggih. Nggih nggih, terima kasih atas masukan dan arahannya, insyaallah nanti akan saya lengkapi data-datanya. Demikian Mmm, yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya kayaknya kehilangan bukan kehilangan, ada beberapa yang kemarin itu sudah menyelesaikan, apa namanya, PPT-nya sudah upload di grup, tapi saya belum download, gitu kan. Saya belum download karena sudah selesai, berikutnya ada mata kuliah berikutnya, gitu kan. Jadi, saya kelupaan belum download. Nah, ini yang salah satunya saja tuh punya Pak Chandra itu saya download hari ini nggak bisa, sudah minta lagi filenya, gitu. Jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu, saya akan list nama-nama yang saya belum download nggih. Nah, itu yang baru PPT-nya. Nanti saya juga akan berikan list lagi bagi Bapak Ibu yang, mengirim
mini riset yang sudah selesai sampai ke data. Nanti juga akan saya berikan tanggal dan juga mengirim ke email saya saja. Jadi enggak campur. Kalau di sini ini campur dengan kelas B dengan kelas C, ada juga campur dengan teori dan praktek pembelajaran IPA SD gitu nggih. Jadi nanti yang sudah selesai akan saya berikan alamat email saya dan dikumpulkannya pada tanggal tertentu sehingga nanti kalau tanggal yang lain tidak akan ada yang mengirim ke saya. Ngoten nggih. Oke, matur nuwun sangat Bapak Ibu. Saya tutup saja perkuliahan kita hari ini karena masih ada kelas lagi untuk saya. Makaten monggo di-share di screenshot dulu ingkang ngagem laptop sinten?